Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya kelas 11 SMA Negeri 1 Andong. Kita beberapa hari ini pembelajaran daring ya, tapi tidak menyusutkan niat ya untuk belajar sejarah. Baik, pembelajaran sejarah kali ini adalah mencari artikel berbahasa Belanda ya yang ditulis pada masa kolonialisme. Ini kita akan mencari menggunakan situs Delper. Nah, pertama silahkan teman-teman semuanya untuk membuka perambahnya ya, atau website Google boleh, Mozilla boleh, atau Opera dan sebagainya. Terus kemudian di situ teman-teman menuliskan delper.nl ya, tulisannya DELPHEER ya, delper.nl. Nah, di sini Bu Anis memberikan tutorial bagaimana step-stepnya mengerjakan tugas pada kesempatan kali ini ya. Jadi di minggu ini tugas kalian adalah mencari artikel berbahasa Belanda. Nah, ini pakai delper.nl. Silahkan dicari ya. Terus di enter. Nah, setelah di enter nanti bagian mukanya akan muncul seperti ini ya, bagian depannya Delper, kemudian nanti ada beberapa informasi, tapi ini masih pakai bahasa Belanda. Tenang aja, nanti pakai Google Lens ya untuk mengartikannya. Tenang aja ya, ini kita belajar bagaimana kehidupan pada masa kolonialisme di Boyolali ya, karena kita nanti akan mencari informasi terkait wilayah-wilayah yang ada di Boyolali ya. Kemudian caranya sudah Bu Anis tulis sebenarnya di Google Docs ya. Yang pertama itu membuka Delper dulu, terus kemudian step-stepnya juga sudah ada di sana. Dan sebelum membuka Delper ya, pastikan kalian mau mencari informasi terkait daerah mana yang ada di Boyolali. Bu Anis sarankan untuk mencari sesuai dengan kecamatan masing-masing kalian tinggal ya. Tapi kalau Andong ya, kalau misalkan mau cari tentang Andong, hati-hati. Kenapa? Karena di Delper itu bagian Andong itu masih berarti ini kereta kuda ya, bukan Andong kecamatan. Ada beberapa yang Andong kecamatan tapi lebih banyak presentasinya tentang Andong kuda. Nah, ini kalau Bu Anis nyari informasinya tentang Kemusu dan menggunakan kata ejaan lama ya, ejaan lama. Jadi Kemusunya masih Kemueswe. Nah, kemudian ditulis di bagian tengah, kemudian klik cari ya. Ini ada beberapa hal di sana. Terus cari yang bagian Kreten ya. Jadi di sini di sebelah kiri ada Zeken Allens ya. Terus nanti sampai bawahnya Radio Bulletins. Nah, teman-teman di sini nyari yang Kreten. Nah, klik yang bagian Kreten ya. Nah, bagian Kreten nanti diklik. Terus pastikan ejaannya ejaan lama ya. Juwangi ya, bukan Juwangi sekarang tulisannya, tapi Juwangi yang lama, ejaan lama. Nah, nanti di sini setelah kita klik ya, akan muncul beberapa opsi terkait, misalkan ada berapa sih yang nulis tentang Kemusu pada masa kolonialisme ya. Ini kalau di artikel koran ya, ini ada sekitar 76 yang nulis tentang Kemusu. Terus kita pilih salah satu ya dari sekian banyak ini. Boleh dibuka satu-satu dulu ya, dibuka satu-satu, kemudian dipilih yang wah ini menarik nih gitu. Nah, ini kalau Bu Anis milih salah satu, kemudian nanti diklik ya. Tapi kita juga harus tahu gitu bahwa setiap artikel itu ada nama surat kabarnya ya, nama surat kabarnya. Ini kalau yang atas ini advertising itu iklan ya, iklan. Terus kemudian ada Kreten title, itu nama surat kabarnya. Kalau di sini ada The New Forster London, kemudian ada dates-nya ya, kapan koran itu diterbitkan. Nah, ini bisa diidentifikasi dulu kira-kira kalian tertarik dengan koran-koran yang mana. Terus berikutnya
dipilih aja ya, dipilih aja. Ini juga ada beberapa informasi ya terkait artikel-artikel itu terbitnya di mana gitu. Kalau di New Fortune London ini terbitnya di Surakarta. Kemudian ada beberapa artikel lain ya, silahkan pilih yang menarik bagi kalian. Kalau ini Bu Anis milih salah satu aja ya, kita klik ya yang di sini terbitan Lokomotif ya, terbitan Lokomotif. Terus sebentar, ini baru loading. Nah, ini terbitan The Lokomotif, terus tahunnya juga ada, tanggalnya tanggal 22, kemudian bulannya 4. Nah, ini dia, ini sudah kelihatan ya. Ini ada satu iklan ya. Karena tadi Evertanti itu ada satu iklan tentang kemusu. Nah, ini artinya apa sih kok pakai bahasa Belanda gitu ya? Nggak usah takut, nanti teman-teman semuanya screenshot dulu nih ya, di screenshot. Tapi screenshotnya ya perhatikan, yang diblok sama Bu Anis itu ada nama surat kabar dan tanggal diterbitkan surat kabar itu. Pas screenshot jangan di crop ya, itu harus ada. Jadi kalau misalkan habis screenshot kan biasanya biar lebih rapi di crop nih. Nah, bagian yang Bu Anis blok ya, nama surat kabar dan kapan terbitnya surat kabar itu jangan di crop ya, wajib harus ada ya. Ngecropnya kalau misalkan biar rapi ya, ada nama surat kabar, kemudian ada tanggalnya dan ada isi dari surat kabar itu. Nah, kalau ini kaitannya sama iklan. Nah, ini misalkan Bu Anis kasih contoh nih, kalau misalkan screenshot, misalkan kalau pakai laptop ya. Nah, kalau pakai HP bisa menyesuaikan. Nah, kalau sudah, ini kan masih bahasa Belanda nih ya. Nah, teman-teman di HP-nya pasti ada fasilitas kayak lens gitu. Beberapa mungkin ada, beberapa nggak ada. Nanti bisa minta tolong teman-temannya yang di HP-nya ada fasilitas Google Lens. Nah, itu nanti klik aja bagian Google Lens ya, yang ada kayak gambar kamera gitu, terus diklik nanti dia bisa nerjemahin secara instan. Nah, ini kalau Bu Anis udah diterjemahin. Nah, kemudian kalau sudah dikumpulkan tuh screenshotannya ya. Screenshotannya dikumpulkan ya. Jadi di link yang sudah Bu Anis bagi itu pengumpulan tugasnya di situ. Nah, kemudian hasil terjemahannya di copy paste ya, di copy dulu. Kemudian terjemahannya otomatis harus bahasa Indonesia ya, kaitannya sama ini ya. Kalau ini tentang kehutanan, jadi ini iklan tentang penjualan kafling di wilayah Kemusu. Dulu ada semacam administratur kehutanan gitulah di Surakarta yang ngurusin sampai ke wilayah Kemusu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Kemusu yang sekarang bagian dari Boyolali itu dulunya secara administrasi ngikutnya ke Surakarta pada masa kolonial ya. Makanya di sini iklannya tulisannya The Bosbender van Bed de Surakarta ya. Jadi administrasi kehutanan yang kantornya ada di Surakarta. Nah, itu terjemahannya kemudian di copy ya, di copy baru dipaste ke tabel yang terjemahan artikel. Jadi teman-teman semuanya tidak hanya mencari artikel berbahasa Belanda yang ditulis pada masa kolonial, tapi juga harus tahu terjemahannya apa ya. Di situ kemudian dipastekan, setelah itu ditulis nama surat kabarnya ya. Kalau ini The Lokomotif contohnya kalau dari Bu Anis. Setelah itu taruh di masing-masing kolom ya. Kalau bisa, nah wajib nih apa yang sudah Bu Anis contohkan, artikel yang Boswesen itu tidak boleh di copy paste ya. Haram, kalian tidak boleh menggunakan itu lagi. Gunakan yang lain. Dan setiap siswa itu beda artikel yang dipilih, tidak boleh sama. Jadi teman-teman kalau misalkan
siapa ya, misalkan si A udah pakai artikel ini, terus kalian nyomot nih, terus pakai artikelnya dia di copy paste saja, itu tidak boleh dan tidak akan saya nilai dua-duanya ya. Silahkan pilih yang berbeda. Itu saja. Kalau ada hal yang kurang bisa dipahami bisa tanya Bu Anis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.